Tapi kan ada syariatnya gitu kan, kita harus kemana, tolong kabulkan si anu. Jadi mendoakan gitu. Iya, mendoakan dia. Dan dia itu sudah mendoakan yang sudah ziarah itu. Wali itu iya. Jadi dibalasnya didoakan lagi. Iya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya. Berarti hampir sama gitu kan. Nah, jadi sebenarnya saya juga setuju juga dengan kedua pendapat ini. Ya, siap. Cuman kan itu kemarin kan bilangnya seperti ini. Gimana? Apakah ada jin yang ikut katanya, terus ngebantu gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih enggak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu murni dari doa ya. Doa. Dari doa. Nah, dan ada juga kan banyak ya, banyak berbagai orang, berbagai kalangan kan yang berziarah itu dengan berbagai tujuannya masing-masing. Iya. Ada yang pengen kaya, ada yang pengen kawin, nikah, ada yang pengen punya keturunan, bahkan ada yang niatnya mendoakan gitu kan, hanya mendoakan saja, nggak ada niat apapun, itu ada seperti itu. Ada juga bahkan ada yang minta apa coba, Apa? togel, Nah, itu. nomor togel kan, Nah, iya. pesugihan yang langsung kaya dalam seketika, ada kan banyak. Yang namanya petilasan, terus makam-makam itu kan bukan hanya makam wali, tapi ada juga makam-makam yang sangat sakral, terkenal dengan iya, semua makam kan keramat pasti, dikeramatkan oleh orang-orang lah. Iya. Cuman di sini disakralkannya itu dalam hal kekayaan atau pesugihan, kan ada seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Oke lah, ini yang kita sebut tadi itu adalah jalur putih lah. Jalur Bisa putih. dibilang jalur putih. Sekarang kita bahas yang jalur hitamnya. Tapi arahnya sama sih, tujuannya sama. Masih membahas hal yang tadi gitu. Nah, jadi yang akan kita bahas ini adalah jalur Hitam. Baiklah, Roy, saya mau tanya lagi nih Ya. yang mengenai jalur hitam ini ya. Jadi kan adalah orang yang pengen cepat kaya dalam waktu singkat, mungkin karena dia terbelit oleh hutang, atau karena hal-hal yang lainnya, mungkin butuh uang lah. Ada yang seperti itu. Bahkan dia juga rela, naudzubillah min dzalik, bahkan dia juga rela menumbalkan salah satu keluarganya. Ada yang seperti itu. Dan itu ada tempat-tempat yang memang seperti itu ada. Yang suatu petilasan, tempat keramat yang membutuhkan tumbal itu ada. Gitu kan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, misalnya Roy pengen cepet kaya, mau numbalin kakak Roy sendiri gitu kan. Jahat banget itu. Ini seperti contoh aja ya. Ya. Terus Roy berangkat ke suatu tempat, misalnya Roy kok Yosi misalnya, Roy Yosi. Roy misalnya berangkat ke suatu tempat kan, tempat keramat. Di situ Roy minta cepet kaya. Roy sama kuncennya itu mau numbalin kakak, misalnya kakak Roy sendiri. Oke, tumbal sudah dikasih. Ya. Nah, cara kerjanya bagaimana itu? Itu tuh. Nah, Cara kerjanya ya. Gimana ya? cara kerja supaya dia cepat kaya itu bagaimana? Apakah sama yang tadi? Apakah juga didoakan sama? Enggak sih. Oh, menurut enggak, saya. beda berarti. Beda. Ya. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya bisa dikabulkan enggak tuh? Ada yang bisa langsung dikabulkan. Bahkan pulang dari tempat itu, saat sampai rumah itu ada yang ngasih uang 1 koper, ngasih mobil, ngasih harta, banyak banget. Ada yang seperti itu. Itu cara kerjanya bagaimana kok bisa seperti itu?
Itu kan termasuk perjanjian ya. Perjanjian dengan iblis kegelapan lah. Itu gimana cara kerjanya? Saya kurang mengerti sih cara kerjanya. Kurang mengerti. Iya. Ini menurut pengalaman, menurut pengetahuan aja, jangan dibikin bingung. Apa lagi ya? Ki lu ngerokok terus belum juga dikasih pertanyaan lagi. Biar santai. Kayak di Pantai. Oke, Ray gimana? Ya mungkin langsung aja sih terkabulkan, soalnya kan ada tumbalnya gitu. Siapa yang mengabulkannya? Apakah Gusti Allah? Enggak. Cara ya itunya apa? Namanya teh iblis. Iblis kegelapan. Nah, ya itu iblis kegelapannya kegelapan. maksudnya. Berarti itu bukan doa. Bukan. Berarti itu perjanjian Perjanjian. kegelapan lah. Iya, iblis kegelapan. Udah. Kalau itu kan namanya iblis ya. Iya. Iblis. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Nah, itu. Ya mungkin dia sakti juga bagus, karena itu ditumbalkannya oleh orang gitu, bukannya ayam acemani gitu apa gitu. Jadi orang manusia nyawa lah. Iya, jadi sakti gitu. Ya. Semakin ada tumbal, maka akan semakin sakti. Iya, Jadi penghuni apa? Iblis kegelapan itu. dipercaya jadi betul. Jadi apapun yang dia mau, misalnya mau butuh uang sekian miliar, langsung ada, langsung dikasih. Iya. Langsung. Ya, Lewat perantara atau apalah itu. lewat perantara. Ya uangnya. Perantara bisa orang atau bisa dari bank atau gimana Iya, gitu. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba. Kalau langsung jatuh dari langit sih gimana? Nggak mungkin Nggak sih. mungkin ya. Pasti lewat perantara. Iya benar. Pasti. Baiklah. Saya tanya lagi nih ke Ki Wulung sambil ngerokok aja nggak apa-apa. Menurut Ki Wulung gimana? Apanya? Merokok mulu. Misalnya nih Ki Wulung nih mau menginginkan kaya dalam seketika, besok mau langsung kaya. Ya. Terus Ki Wulung ini menumbalkan adik Ki Wulung sendiri dua-duanya. Terus besoknya Ki Wulung kaya. Itu cara kerjanya gimana? Cara kerja kekayaannya itu Itu bagaimana? kan pesugihan kan? Iya, Namanya. pesugihan. Pesugihan. Tapi kan tetap kita membahas ini tempat keramatnya. Iya. Ya lanjut. Ya mungkin itu bukan tempat-tempat yang suci kan? No, ya. Berarti najis. Itu tempat-tempat yang pesugihan namanya. Jadi itu pekerjaannya dia menumbalkan seseorang. Ah, Jadi itu bukan meminta kepada Allah tapi meminta kepada jin-jin yang ada di situ. Iya. berarti dia bukan berdoa berarti. Bukan. Dia meminta kepada Meminta. jin yang ada di situ. Mm-mm. Dia meminta kepada jin, setan, iblis untuk mencari kekayaan. Iya. Itu cara kerjanya gimana? Apakah cara kerja dia kaya itu bagaimana? Ya itu dikabulkan oleh jin. Jin itu kan bisa apa saja kan, bisa berupa apa saja. Soal uang kekayaan, jin itu cemen. Jagonya Iya jagonya. memanipulasi manusia lah Iya. jagonya ya. Iya. Apakah uang itu uang asli atau memang Uang asli itu uang asli. Iya. dia dapat dari mana emang? Ya dari mana aja, dari dirinya sendiri suka ting. Wih, Kayak gitu. berarti sakti ya jin. Sakti. Bagaikan Tuhan lah gitu. Iya. Seperti itu. Berarti bukan doanya yang Bukan. terkabulkan Bukan. atau Disekutu dengan jin, bersekutu setan. dengan jin. Berarti masih cepat bersekutu dengan jin ya daripada kita melalui jalur putih ya. Iya. Ya udah kita jalur hitam aja. Itu kayak bagus. Ya. Nah, jadi intinya tempat keramat seperti petilasan, kuburan, tempat keramat dan lain sebagainya itu yang saya tangkap tadi ya, yang saya tangkap dari pembicaraan kita berdua bertiga ini. Jadi ada dua jalur, mungkin ada hitam ada putih ya. Iya. Seperti itu. Kan ada orang yang bilang nggak ada hitam putih, semuanya sama kepada Allah gitu kan. Tapi menurut saya berbeda Ki Wulung, Roy. Berbeda. Kan yang hitam berarti yang putih ya, berarti memohon kepada Allah, berdoa dengan membaca doa-doa di situ, bertawasul
membaca Al-Quran, Yasin dan lain sebagainya, berdoa kepada Allah, dan doanya itu diperkuat atau di-booster dengan sosok-sosok makhluk Allah dari alam lain yang tinggal di tempat keramat tersebut. Seperti contohnya para wali mungkin ya, yang karomahnya itu masih ada di situ sampai sekarang. Nah, yang kedua itu kan jalur hitam. Kalau jalur hitam itu berbeda sama jalur putih. Jalur hitam itu berarti langsung meminta kepada bangsa jin yang ada di situ. Nah, berarti kan beda ya. Yang satu meminta kepada Allah, yang kedua ini yang hitam meminta kepada jin kan gitu. Jadi beda jauh lah pengertiannya juga kan. Cuman bedanya kalau yang hitam itu langsung spontan dikabulkan, langsung kaya. Kalau yang putih ini mungkin ada yang dikabulkan, ada juga yang enggak kan, seperti itu. Menurut keikhlasan hatinya masing-masing. Nah, jadi seperti itu aja lah. Ya mungkin apa yang kita sampaikan tadi semoga pada paham semua penonton, terutama kepada subscriber. Sebenarnya ini ya yang pengen saya bahas dari kemarin itu, karena pertanyaan yang selalu menghantui diri saya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu jawaban dari kita. Jangan dimarahin kalau salah ya, karena saya belum pernah melakukan pesugihan di tempat-tempat angker ya. Jangan lupa like, comment, and share, and subscribe channel Ki Bagus Purwas.